bilang. Iya. Gue juga kaget. Anak-anak tadi yang di depan kayaknya banyak. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara press conference Grand Final Mid World with SKF Road to Gothia Cup 2025 yang diselenggarakan di Media Center Gedung Kementerian Pemuda Olahraga Jakarta Pusat. Boleh tepuk tangannya dulu sekali lagi. Rekan-rekan media, terima kasih banyak. Baiklah, untuk memulai acara pada siang hari ini, izinkan kami terlebih dahulu mengucapkan selamat datang kepada tamu kehormatan kita, kepada Bapak Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Bapak Dr. Surono. Selamat datang juga kepada staf khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Industri Olahraga Bapak Ardiba Ramaputra. Selamat datang juga kepada tenaga ahli Menteri Bidang Diaspora dan Diplomasi Olahraga Ibu Ratu Nisa. Ini mencerminkan komitmen SKF nantinya untuk menciptakan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Mid World with SKF Road to Gothia Cup 2025 sudah menuntaskan babak regional. Industri Indonesia, Mr. Santai Suaran Maichandra. Yang saya hormati Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Dito Suretejo, yang saya hormati Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Bapak Dr. Surono, yang saya hormati staf khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Industri Olahraga Bapak Ardiba Ramaputra, yang saya hormati tenaga ahli Menteri Bidang Diaspora dan Diploma Olahraga Ibu Ratu Nisa, yang saya hormati, masih memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka mengikuti acara press conference Grand Finale menuju Gothia Cup 2025. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur alhamdulillah atas keberhasilan timnas Indonesia dalam mengalahkan Saudi Arabia pada pertandingan malam tadi. Semoga pada babak selanjutnya kita terus sukses dan berhasil lolos ke Piala Dunia. Gothia Cup adalah turnamen sepak bola remaja terbesar di dunia dan tahun hadapan akan menjadi ulang tahun Gothia yang ke-50. Seperti yang kita semua tahu, bahwa SKF adalah perusahaan bearing dari Swedia yang berumur lebih dari 100 tahun. Namun kehadiran SKF di Indonesia dimulai dari 1920-an melalui jaringan distributor, dan kita di Indonesia secara langsung lebih dari 40 tahun dengan pabrik di Cakung dan kantor penjualan di Jakarta Selatan dan beberapa kantor cabang di seluruh Indonesia. SKF memiliki tujuan utama, yaitu bersama berimajinasi putaran untuk masa depan yang lebih baik. Pada masa yang sama, SKF juga mengeluarkan nilai-nilai, yaitu collaboration, kerjasama, care, kepedulian, courage, keberanian, curiosity, keingintahuan. Melalui nilai care, ajang Meet the World with SKF menjadi dasar SKF untuk program CSR melalui Youth Development, mengembangkan generasi muda melalui olahraga sepak bola. Ini adalah cara SKF berkomitmen tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga kita mengeluarkan nilai-nilai SKF melalui program ini. Press conference ini akan membahas
babak grand finale dari Meet the World with SKF Road to Gotia 2025. Acara ini telah menjadi ajang yang sangat dinanti-nantikan. Dan hari ini kita akan merayakan pencapaian luar biasa dari 20 tim yang berhasil melangkah ke tahap finale setelah menyelesaikan babak-babak regional. Sebelumnya, babak regional telah diadakan di 6 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Makassar, dan Pekanbaru. Saya ucapkan selamat kepada semua tim yang berjaya. Saya berharap semua tim telah menjunjung tinggi sportivitas saat bertanding, sesuai dengan nilai-nilai positif yang ditanamkan oleh Meet the World with SKF Road to Gotia Cup 2025, yaitu kerjasama tim, sportivitas, permainan yang adil, kepemimpinan, pengembangan karakter, serta persahabatan. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini, yang telah berkomitmen untuk mendukung perkembangan acara ini di Indonesia. Kami percaya bahwa melalui Meet the World with SKF, kita tidak hanya menciptakan kesempatan bagi para pemain muda untuk bersaing, tetapi juga membangun persahabatan dan kolaborasi antara tim dari berbagai daerah. Sekian kiranya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatian semua, saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan SKF yang meriah rekan-rekan media. Terima kasih of PT SKF Indonesia dan PT SKF Industrial Indonesia, Mr. Sateswaran Maya Chandran. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama penjelasan dari Chantrik ACL sebagai penyelenggara program Beat the World with SKF Road to Gotia Cup. Bagaimana event ini nantinya akan dijalankan dan bagaimana kesiapan menjelang Grand Final pada acara ini, dan kami persilakan kepada Bapak Chandra Syahrial. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini, teman-teman media dari Menpora juga. Dengan senang hati saya sampaikan bahwa kompetisi qualifier ini berjalan dengan sangat sukses di 6 kota. Jadi sudah terpilih 20 tim terbaik dari penyisian ini, dan nantinya tentu kita akan melanjutkan ke kompetisi untuk mendapatkan tiket ke Gotia Cup dari pemenang tim tersebut. Sebagai tambahan, kita nanti akan mencari 6-8 All-Star dari 20 tim yang bertanding ini. Nanti kami akan menunjuk tim talent scout khusus yang akan memantau tim-tim yang bertanding ini agar bisa dipilih menjadi bagian dari tim SKF Indonesia yang akan bertanding di Gotianya nanti. Jadi besar harapan kami agar event ini bisa menjadi lebih sukses, dan tentunya nanti kita bisa mendapatkan bakat-bakat pemain sepak bola di masa depannya. Sebagai tambahan juga, kami sangat kaget dengan gimana peserta-peserta dan lolos ke 20 besar ini itu datang dari berbagai macam lokasi ya, nggak hanya dari 6 qualifier city itu, tapi juga dari luar kota dan luar provinsi, termasuk ada yang dari Sumbar dan juga ada dari kabupaten kota lainnya. Jadi kami rasa event pertama Meet the World ini sangat sukses dan sangat diterima baik oleh komunitas sepak bola di seluruh Indonesia. Mohon harapan kami agar bisa dukungan dari pihak-pihak agar bisa acara ini lebih sukses lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Chandra Syahrial sebagai Managing Director Chantrik ASL. Terima kasih. Dan saya akan memberikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sedikit saya menjelaskan terkait format kompetisi. 20 tim hasil qualifier ini akan dibagi ke dalam 4 grup, dengan setiap grupnya masing-masing berisi 5 tim.
Jadi mereka akan berkompetisi di hari Sabtu dan Minggu untuk mencari juara dan runner-up dari tiap grup untuk lolos ke babak 8 besar. Selanjutnya di babak 8 besar mereka akan bertanding dengan sistem gugur untuk terus melaju sampai ke babak grand final. Jadi di babak grand final itulah nanti siapapun yang juaranya akan menjadi bagian dari SKF Indonesia ke Gotia 2025 tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Ahmad. Untuk jadi All Star untuk berangkat ke Gotia Cup juga. Jadi saya ingin penegasan aja nih Pak Chandra. Jadi nanti berapa tim yang akan dikirim ke Gotia Cup ini kan juaranya dari Grand Final satu tim, ada sekali juga dari Papua kan, Papua Football Academy kalau saya nggak salah. Terus ada All Star lagi atau gimana sih? Jadi nanti berapa tim yang dikirim oleh Indonesia ke Gotia Cup? Mungkin tadi kriterianya mungkin All Star apa sih yang dicari dari pemain-pemain All Star ini oleh tim talent scout, apa yang dicari kriteria ya Mas. Oke, baik, Pak Chandra bisa langsung dijawab. Mengenai kriteria saya serahkan ke Pak Faisal nanti yang untuk menjawab. Mengenai tim yang dikirim oleh SKF pada Gotia Cup 2025 memang adalah pemenang dari qualifier ini berikut dengan 6-8 All Star pemain yang akan dipilih nantinya saat grand final ini nanti. Sebagai tambahan dari SKF sendiri memberikan satu surprise, saya juga tadinya tidak tahu. Jadi SKF memilih satu tim lagi, tim putri, di mana kita kemarin melakukan satu kompetisi sifatnya tadinya eksebisi di Jakarta dan melihat bahwa animo dan kompetisi yang dilakukan itu sangat baik dan akhirnya kita akan memilih satu tim tersebut yang juara untuk menjadi tim putri kelompok umur U12 dan nantinya akan dibuat lagi kompetisi tambahan meluas ke region-region lain ya. Jadi kita akan berkompetisi lagi dengan putri-putri yang di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Rencananya di situ. Jadi harapan kami nanti olahraga putri ini masih bisa berkembang nantinya. Dan dari situ kita akan memilih juga All Star dari qualifier putri ini nanti di kota-kota yang kita singgahi. Rencana ini akan kita laksanakan di tahun 2025. Jadi nanti baru akan kita umumkan lagi mengenai program kompetisi putri U12 ini nanti. Baik. Untuk mengenai talent scout ini saya serahkan ke Pak Faisal ya. Oke, jadi tim yang talent scout ini prinsipnya adalah untuk memenuhi atau menambah dari kekuatan tim yang juara. Jadi tim juara itu ada 12 pemain, itu akan ditambah antara 6 sampai 8 pemain the best of the best dari yang 20 tim ini. Penilaiannya itu nanti kami sedang search beberapa talent scout yang pasti sih motornya dari tim tersebut lah yang akan kita ambil. Mungkin kita akan lihat pertama tinggi badan, terus kita lihat dari kemampuannya, terus yang paling penting adalah peranan dia dalam tim tersebut. Kalau dia semakin dominan, tentu kita akan semakin memberikan kesempatan dia untuk bergabung dengan tim juara untuk berangkat ke Gotia. Seperti itu. Satu tim dari boys. Satu tim dari boys nanti akan ditambah 6 sampai 8 sehingga kuota pemain itu antara 16 sampai 18 pemain yang akan diberangkatkan ke Gotia 2025. Baik, cukup. Dari CNN? Tetap yang akan berangkat ke Gotia 3 tim. Yang pertama adalah PFA, yang kedua Boys 12, yang ketiga Girls 12. Jadi 3 tim inilah yang akan berangkat ke Gotia. Oke, baik. Dipersilakan rekan-rekan media. Apa ide di baliknya gitu kok jadinya juga punya niat gitu untuk merekatkan tim putri ke ajang besar tersebut gitu. Kurang lebih. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. SKF kita sangat
encourage ya nilai-nilai seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Jadi sebagai satu nilai yang SKF selalunya hargai adalah nilai fairness atau keadilan. Ya. Dan keduanya kita juga dari segi memupuk nilai-nilai fairness ini, kita juga memupuk nilai-nilai diversity daripada Swedia, di mana CEO kami yaitu Richard Gustafsson menganggap nilai-nilai diversity, inclusivity ini adalah satu nilai yang harus diikuti oleh semua SKF di seluruh dunia. Ya. Jadi dengan itu kita memutuskan bahwa dari Indonesia kita mulai untuk mencontohi nilai-nilai diversity dan inclusivity ini dari Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mengikuti nasihat daripada CEO kami dengan mencontohi dalam menghantar satu tim putri dari Indonesia ke tim Gotia di 2025. Jadi ini adalah satu penghargaan dan juga salah satu inisiatif yang pertama kali dilangsungkan oleh SKF di seluruh dunia ya. Jadi kita mengambil contoh sebagai the first country in Asia ya, sebagai menghantar satu tim putri ke Gotia. Cukup dari antara. Baik. Dan dielaborasi lagi Pak. Terima kasih. Silakan Pak Faisal menjelaskan. Baik, format grand final sendiri 20 tim dari hasil babak qualifier itu akan kami bagi ke dalam 4 grup, sehingga setiap grup 5 tim dia akan berkompetisi setengah kompetisi. Juara dan runner up dari tiap grup akan lolos ke babak 8 besar. Di babak 8 besar itu akan ada sistem gugur sampai dengan semifinal dan grand final. Jadi nanti pada saat grand final lah itu nanti penentuan yang menang akan berangkat ke Gotia 2025. Baik, ada lagi rekan media? Boleh dipersilakan. Kalau di regional itu yang saya baca Jakarta, Surabaya, Bandung, Surabaya, Solo itu 4 tim ya. Kenapa kalau dari Makassar dan Pekanbaru itu hanya 2 tim saja? Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Ini berdasarkan koefisien tim yang mendaftar. Total jumlah yang mendaftar sendiri kurang lebih 193 tim dari 6 qualifier ini. Mungkin tahun depan kalau peserta dari Makassar dan Pekanbaru bisa memenuhi kuota yang kami berikan 32 atau 32, mungkin kami akan berikan 4 tim sebagai slot untuk ke grand finalnya. Kurang lebih seperti itu. Satu persoalan yang susah ya. Secara langsung kita sudah memulai perbincangan bersama pihak Gotia untuk membawa Gotia ke Indonesia dengan harapan tahun hadapan atau yang selepasnya. Ya. Jadi semara kita mampu untuk membawa Gotia ke Indonesia atau tidak itu adalah dari hasil perbincangan yang sedang berlaku sekarang. Ya. Jadi saya tidak berani memberi garansi. Ya. Tapi harapan saya adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara untuk menjadi host untuk Gotia Cup di luar Swedia. Itu harapan saya. Baik. Lokasi grand final Sendiri kita akan mulai rangkaiannya tanggal 22 November ini dengan mengadakan PM dan MCM di Omah Resto Cempaka Putih. 23 dan 24 adalah pelaksanaan grand finale di Asiop Stadium Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tanggal 23 dan 24 November ini. Baik, sudah cukup? Sudah cukup? Mungkin tidak ada yang mau bertanya lagi atau masih ada? Oke, sambil kita menunggu Bapak-Bapak, karena
Baik, mari sama-sama kita sambut langsung Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dito Aryo Tejo. Bapak boleh silakan di depan Bapak. Baik, dan kepada Bapak Menteri Dito Aryo Tejo kami mohon Pak untuk memberikan tanggapan harapan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Rekan-rekan saya hormati di sini Bapak Sapteswaran. Thank you. Sponsor itu. Sponsor. Thank you for the sponsor, of course. Dan juga Bapak Chandra dan Bapak Muhammad Faisal. Dan juga di sini hadir Mbak Ratu Tisha, Waketum PSSI, tenaga ahli Menpora juga. Jadi prinsipnya kami Kemenpora sangat senang bagi pihak-pihak khususnya swasta yang sudah berkontribusi untuk kesuksesan penyelenggaraan menuju Gotia Cup ini. Dan rekan-rekan media tahu ini adalah U12, di mana ini salah satu langkah bagaimana kita bisa mencetak regenerasi atlet dan juga mencari potensi-potensi atlet muda. Karena sejatinya yang namanya atlet tidak ada yang instan, harus dibina dan dibentuk sejak usia dini. Dan dalam perhelatan SKF Road to Gotia Cup inilah, disinilah momentum terciptanya opportunity dan kesempatan kita bisa menemukan para pesepak bola yang nantinya akan meneruskan jejak karir senior timnas hari ini. Kita ingin mencari Marcelino baru, ya kan? Yang tadi malam habis cetak gol 2 kali sesuai prediksi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak. Dan semoga ini karena SKF ini perusahaan besar, mungkin kalau tahun ini untuk sepak bola, tahun depan boleh Pak, cabang olahraga yang lain. Ya kan? Dan saya yakin ke depan ini kita sedang melakukan terobosan Pak, untuk adanya insentif bagi investor ataupun swasta yang mau berkontribusi di olahraga. Semoga di era pemerintahan kali ini insentif itu bisa terwujud, karena kita sangat ingin keberpihakan dan juga kontribusi dari seluruh stakeholder dari pemerintah dan swasta ini bisa saling bahu-membahu untuk menyehatkan Indonesia dan juga memajukan olahraga Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya rasa ini adalah program yang sangat baik, karena tanpa ada regenerasi dari usia dini tidak akan ada timnas yang kuat di masa depan. Jadi kali ini saya cuma bisa bilang terima kasih dulu Pak. Tapi insya Allah kita perjuangkan sama-sama insentif-insentif bagi para swasta yang baik-baik untuk olahraga. Mungkin dari saya sekian, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Mbak Ratu Tisha. Terima kasih.
Ya, Selamat siang Mas Menteri. Mas Menteri, dengan adanya Gotia Cup ini dampak positif bagi pesepak bola usia muda apa? ya pastinya kan dengan dukungan dari SKF yang membuat rangkaian series untuk scouting untuk menuju ke Gotia Cup, di mana ini adalah perhelatan dunia yang sangat terkenal untuk U12-nya. Jadi ini otomatis bagaimana dalam proses ini kita bisa benar-benar melihat perkembangan penyebaran potensi atlet muda kita di Indonesia, dan dengan adanya seleksi ini kan kita jadi memiliki data dan juga bisa mengukur secara komprehensif potensi-potensi ke depannya. Karena dalam olahraga itu regenerasi adalah variabel yang sangat penting. Dan kegiatan seperti inilah yang kita butuhkan, apalagi ini kolaborasi antara banyak pihak dan khususnya dari pihak swasta. Dan saya rasa ini akan membantu bagaimana ke depan Timnas Indonesia dan PSSI memiliki data yang sangat bagus. Nah, tadi kan Mas Menteri juga nyinggung soal insentif untuk stakeholder dan pihak swasta itu untuk semua cabang olahraga ya? Ya, jadi saat ini Kemenpora memiliki kedeputian baru yaitu Deputi Pengembangan Industri Olahraga. Dan salah satunya juga yang salah satu jadi prioritas dan quick win dari Bapak Prabowo Subianto adalah bagaimana kita menciptakan ekosistem dari pihak swasta bisa mendapatkan insentif di dunia keolahragaan. Contohnya adalah dari fiskal pajak atau semacamnya. Dan ini lagi kita perjuangkan dan kita godok bersama Kementerian Keuangan. Untuk Bu Tisa kan selama ini banyak berkecimpung di grassroots football gitu ya. Nah, sedangkan Gotia Cup ini sangat dekat dengan itu. Jadi dengan adanya Gotia Cup dan juga didukung penuh sama Kemenpora ini sangat bagus. Ya, yang pertama terima kasih untuk para pihak ya, terutama SKF yang sudah berkomitmen, karena hanya dengan kolaborasi seperti ini maka grassroots football di kita ataupun olahraga lainnya juga bisa berjaya. Karena untuk menggerakkan olahraga yang ada di pihak bawah memang pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, harus memerlukan sinergi dengan pihak-pihak swasta untuk berinvestasi di masa depan sepak bola Indonesia maupun nanti olahraga ke depannya. Yang kita ingin tekankan bahwa kalau dari Kemenpora kita nggak hanya lihatnya dari sisi talent saja, tapi juga dari sisi industri. Jadi kita harapkan tadi ada pertanyaan yang cukup bagus datang dari teman-teman ya, bahwa event yang seperti ini kita juga inginnya dilaksanakan di Indonesia agar supaya lebih bergairah lagi dan agar supaya juga kita juga bisa mendatangkan sports tourism dan ekosistem di industri olahraga. Jadi harapannya ke depan selain daripada menciptakan talent di area grassroots, database-nya juga sudah tersinkronisasi dengan yang PSSI punya agar bisa nanti pencatatan yang lebih rapi. Yang ketiga, harapannya ke depan semoga pihak-pihak swasta ini juga bisa membawa event-event serupa ke sini. Tadi infonya sedang digodok ya Pak dari Pak Sateswaran. Jadi semoga nanti ke depannya akan ada juga Indonesia bisa ketempatan untuk event-event besar seperti ini. Okay. Pak, jelang final ya Pak, tanggal Sabtu Minggu itu bagaimana nih persiapan dari SKF jelang laga final atau putaran final besok pada Sabtu dan Minggu? Ya, I think persiapannya gini bagus ya. Secara keseluruhannya pesertaan dari semua tim-tim yang masuk untuk Road to Gotia Cup ini sangat encouraging ya. Lebih 200 tim yang mendaftar ya, dengan satu short timeline ya untuk pendaftarannya. Jadi kita juga tidak menjangka supportnya begitu hebat untuk Meet the World with SKF ini. Jadi SKF sebagai tahu sebagai satu syarikat perusahaan bearing dari Swedia ya. Tapi di Indonesia ini kita di sini sejak 1920-an ya. Jadi untuk Indonesia kita menganggap ini adalah satu syarikat swasta tapi dekat di hati ya. Jadi komitmen dari SKF ini secara CSR programnya untuk membangunkan youth development, dan kami memilih olahraga sepak bola ini secara global juga. SKF menjadi sponsor utama untuk Gotia Cup sejak tahun 1979 ya, 75 ya. Jadi dengan itu SKF juga membina satu stadion di Swedia di mana Gotia Cup dilangsungkan setiap tahun di situ. Jadi harapan kita juga dengan dukungan dan sokongan daripada pihak pemerintah dan juga dengan PSSI, mungkin kita dapat membawa acara sebesar begini ke Indonesia. Itu harapan saya. Perbincangan sudah dimulai dan saya harap positif. Pasti positif. Mas, sedikit soal timnas Mas. Ya.
Iya. Menteri dulu. Pak Menteri gimana? Komentarnya semalam. Ya bagus dong, sesuai prediksi. Tapi ya emang dari awal optimis kan, karena kita melihat bagaimana pertandingan sebelumnya pas away ya. Jadi apalagi kan pas away ini belum ada dukungan beberapa pemain yang belum main ya. Pas home jadi waktu Arab optimis. Tapi kalau waktu Jepang menurut saya juga walaupun 4-0 tapi bagus kok. Walaupun Pak Erik belum puas, tapi saya selalu menyemangati beliau. Mungkin kalau tidak seperti sekarang bukan 4-0, tapi lebih kosong lagi. Berarti optimis lolos ke fase berikutnya nih? Ya ini kan kita tahun depan ya akan ketemu Cina dan Bahrain dan di home ya. Jadi insya Allah semoga harusnya Cina dan Bahrain tidak akan seberat Jepang. Semoga ini memiliki keseimbangan sama pas Arab Saudi lah minimal. Betul ya? Betul ya? Gak salah kan? Ini arahan langsung ya. Jadi ini harus siap dilakukan. Apa ada pemain oleh-oleh sama ada pemain-pemain lagi nggak jelang ke Maret nanti kan kita baru bisa. Oh kemarin saya formalnya belum mendapatkan dari PSSI dan Pak Erik, tapi kemarin memang Pak Erik sudah menyampaikan oleh akan diproses dan kemarin bicara ke saya dan kita akan konsultasi dan pasti menunggu arahan Bapak Presiden dan kalaupun diproses Pak Erik menyampaikan targetnya untuk Maret. Ya. Ada pemain lain? Oh kita menunggu hasil riset dan juga hasil komunikasi PSSI saja. Yang penting bisa membawa hasil yang lebih baik. Cukup ya? Oke, cukup ya.